kita akan memulaikan ibadah kita hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ayo lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau naikkan pujian buat Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus.
kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami, mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Siapa yang senang hari ini? Haleluya. Sekarang kita mau memuji Tuhan karena kasih Tuhan itu baik banget dan besar banget dalam hidup kita. Ayo kita nyanyi setinggi-tingginya langit. Buat gerakannya semua ya.
Mari lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan naikkan pujian kita kepada Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Ayo lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku kerajaan sorga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang lagi Tuhan di hadirat-Mu, mengucap syukur atas kebaikan dan kasih-Mu yang besar. Kami sudah memuji nama-Mu, bersukaria, melompat, menari bersama di dalam-Mu. Dan saat yang indah ini Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati kami, berkati kakak kami yang akan membawakan cerita firman-Mu. Kami akan duduk dengan diam, dan biarlah firman-Mu dapat tertanam di hati kami, bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Irene. Selamat pagi adik-adik. Kembali lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Nah, puji Tuhan, pada pagi hari ini cerita firman Tuhan terdapat di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-32 sampai yang ke-43. Nanti adik-adik yang sudah bisa membaca boleh dibaca ya ceritanya. Nah, di sini judulnya Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Nah, tapi kakak akan menceritakan tentang Petrus membangkitkan Dorcas. Nah, di kota Yope ada seorang perempuan murid Tuhan bernama Tabita atau disebut dengan Dorcas. Nah, Tabita ini suka berbuat baik adik-adik dan suka memberi sedekah kepada orang lain atau sumbangan kepada orang banyak, kepada orang-orang yang di sekitarnya. Nah, Tabita atau Dorcas ini suka membuat pakaian dan dia memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, suatu hari Tabita terkena penyakit lalu dia meninggal. Nah, mendengar kabar itu semua orang merasa sedih sekali dan mereka menangis. Kemudian setelah Tabita ini meninggal, dia dipindahkan ke ruang yang paling atas. Nah, mereka mendengar bahwa ada Petrus di dekat sana.
Kemudian mereka menyuruh 2 orang untuk menjemput Petrus supaya datang ke rumah Tabita. Nah, setelah sampai di sana, Petrus ini dibawa ke ruang atas untuk menemui Tabita, dan semua orang yang berdiri di dekat Petrus, dia menangis kepada Petrus dan dia menunjukkan pakaian yang diberikan oleh Tabita semasa ia hidup. Nah, lalu Petrus menyuruh orang-orang yang ada di sana, mereka yang menangis, supaya mereka keluar ruangan itu. Lalu Petrus berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Setelah Petrus berdoa, Petrus berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu apa yang terjadi adik-adik? Lalu Tabita membuka matanya, ia bangun, lalu ia duduk. Lalu ketika ia melihat Petrus memegang tangannya dan membantu ia berdiri. Lalu Petrus menunjukkan kepada orang-orang banyak bahwa Tabita telah menjadi hidup kembali. Cerita ini diketahui oleh banyak sekali orang dan mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, puji Tuhan adik-adik. Jadi ceritanya Petrus ini membangkitkan Dorcas. Nah, bagaimana ia bisa membangkitkan Dorcas? Wah, hebat banget ya Petrus bisa membangkitkan Dorcas. Itu karena kuasa doa. Nah, beberapa waktu lalu kakak-kakak yang lain sudah menceritakan tentang kuasa Roh Kudus. Nah, dengan Roh Kudus ini Petrus mampu membangkitkan Dorcas. Jadi adik-adik, kita juga mau sama-sama berdoa untuk orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang sakit. Mungkin teman kita ada yang sakit, papa mama sedang sakit. Kita mau sama-sama doakan kepada Tuhan supaya disembuhkan. Puji Tuhan. Nah, selain itu juga Dorcas telah memperhatikan kebutuhan orang-orang lain dengan ia membagi-bagikan pakaian, dengan ia memberikan sedekah, sumbangan kepada orang-orang lain. Ini juga mengajarkan kita untuk berbagi kebaikan kepada orang lain. Nah, kemampuan Dorcas menjahit, Dorcas ini menggunakan talentanya untuk membagi-bagikan kebaikan kepada orang lain. Talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan Dorcas yaitu menjahit. Jadi ia pakai itu untuk menjadi berkat untuk orang lain. Nah, jadi Dorcas melakukan kebaikan dengan apa yang ia miliki, bukan dengan apa yang tidak ia miliki. Dorcas mungkin tidak mempunyai harta, tidak mempunyai uang yang banyak, tidak mempunyai emas, tetapi apa yang ia miliki, ia mau berikan kepada orang lain untuk menjadi berkat. Nah, jadi kita juga belajar nih dari Dorcas, kita mau belajar membagi-bagikan kebaikan kepada orang lain. Dengan apa yang kita miliki, kita mau berikan kepada orang lain. Nah, dengan begitu kita dapat menjadi berkat, kita dapat menjadi teladan untuk orang-orang lain. Kita berbagi kasih. Nah, dengan ini juga kita bisa memperlihatkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, Dorcas juga menjadi saksinya Tuhan. Nah, kenapa menjadi saksinya Tuhan? Dengan mujizat yang Petrus lakukan, itu dia menjadi saksi, sehingga tadi dikatakan banyak orang yang percaya kepada Tuhan karena kebangkitan Dorcas. Nah, puji Tuhan adik-adik. Jadi apa yang dapat kita pelajari dari cerita ini, yaitu kita mau belajar berdoa untuk orang lain yang sedang sakit, dan juga kita mau berbagi kebaikan, menjadi orang yang menjadi berkat untuk orang lain. Puji Tuhan adik-adik. Sampai di sini saja ceritanya. Mari sama-sama tutup Alkitabnya. Kita lipat tangan kita mau berdoa untuk ibadah hari ini. Tuhan Yesus, karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya.
Biarlah firman-Mu dapat tertanam di tanah hati kami yang terbaik. Kami boleh belajar, kami berdoa untuk orang-orang di sekitar kami yang sedang sakit. Bahkan biarlah kami boleh belajar berbagi kebaikan, berbagi kasih kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya ibadah kami ini menyenangkan hati Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu yang telah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.